Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Novita Suroyo, NIM H9221846. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sampling acak sistematik dan sampling acak sederhana untuk memenuhi tugas UTS teknik sampling. Pertamanya, di sini ada data, yaitu saya ambil data tersebut dari BPS. Data ini mengenai nilai tambah sektor industri dan manufaktur yang ada di setiap provinsi di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, Sumatera Utara sampai ke Papua. Ini kolom kedua ini yaitu data ke, maksudnya data ke ini Aceh itu saya simpulkan data pertama. Kemudian Sumatera Utara data kedua, data ketiga Sumatera Barat sampai ke Indonesia data ke-35. Kemudian untuk nilai tambah sektornya ini 4,6 Aceh, Sumatera Utara 18,09 sampai dengan ke Papua 2,08 dan Indonesia 20,61. Selanjutnya dari data tersebut diketahui, pertamanya saya ingin menghitung mengenai teknik sampling acak sistematiknya. Diketahui dari data ini sebanyak 35 atau populasinya kan diketahui sebanyak 35. Dan B ini batas kekeliruan. Batas kekeliruannya saya mengambil 0,27. Di sini kalian bisa mengambil batas kekeliruannya sesuai apa yang kalian ingin. Misal 0,1, 0,3 atau 0,20 pun juga boleh. Dan saya di sini mengambil 0,27. Langkah pertamanya yaitu menghitung varians populasinya. Data yang dihitung ini mengenai data populasi. Jadi 4,6 ini data pertama dikurangi dengan rumusnya pertamanya dengan rumusnya varians populasi yaitu sigma xi dikurangi mu dikuadratkan dibagi dengan populasinya atau n-nya. N besar melambangkan populasi sedangkan n kecil melambangkan sampel. Kita tahu bahwa data pertama tadi 4,6. Kita flashback ya. Data pertama 4,6, data kedua 18,09, data ketiga 9,46. Di sini 4,6 data pertama dikurangi 16,3. Dari mana 16,3 ini? 16,3 didapatkan dari ini. Jumlahnya semua ini 4,6 ditambah 18,09 ditambah 9,46 dan sampai ke 2,08 ditambah dengan 20,61 dibagi dengan banyaknya data populasi ini, yaitu sebanyak 35. Jadi menghasilkan mu atau rata-ratanya 16,3. Kemudian untuk menghitung varians populasinya, yaitu data pertama dikurangi mu atau rata-ratanya 16,3 dikuadratkan. Kemudian dijumlah atau ditambah data kedua yaitu 18,09 dikurangi mu atau rata-ratanya sebesar 16,3 dikuadratkan sampai ke data terakhir yaitu data di Indonesia tadi, Provinsi Indonesia, yaitu nilai sektornya tadi 20,61 dikurangi mu atau rata-ratanya sebesar 16,3 kemudian dikuadratkan dibagi banyaknya populasi yaitu sebesar 35 menghasilkan 122,38911. Kemudian untuk batas kekeliruannya dengan 0,27 tadi didapatkan D-nya itu sama dengan B kuadrat per 4. 0,27 dikuadratkan terus kemudian dibagi 4 yaitu menghasilkan 0,018225. Setelah itu untuk mencari sampel ini kita mencari banyaknya sampel yang akan diuji, yaitu dilambangkan dengan N kecil. N kecil sama dengan N besar atau populasi dikali varians populasinya dibagi N dikurangi 1 kali D ditambah
varians populasinya. N-nya tadi sampelnya sebanyak 35 dikali 122,38911 dibagi 35 dikurangi 1 dikali 0,018225 ini didapatkan dari ini. Kemudian ditambahkan 122,38911. Maka hasilnya adalah 34,823689. Karena hasilnya di sini tidak bilangan bulat, maka dibulatkan ke atas menjadi 35. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk mencari kelipatan. Mencari kelipatan di sini dimaksud yaitu setelah kita mengambil data pertama, kita bisa menentukan data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Ini dari kelipatannya. Jadi dengan rumus kelipatan yaitu N atau populasi dibagi banyaknya sampel. Tadi populasinya kita tahu bahwa sebesar 35, kemudian sampelnya juga 35 ini, 35. Jadi 35 dibagi 35 yaitu 1. Jadi kelipatannya ini, datanya itu yaitu 1. Kemudian data yang terambil dari perhitungan ini, data yang terambil yaitu sebanyak sampelnya tadi 35. Kemudian saya mengambil data mulai dari data pertama, yaitu data ke-1 dengan kelipatan 1, yaitu 1 tambah 1, 2, kemudian ditambah lagi 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, sampai ke 34 tambah 1, yaitu 35. Kemudian setelah datanya itu diambil, kita lihat bahwasannya data tersebut sama seperti data yang awal. Kenapa ya? Karena kebetulan aja sampelnya juga sama 35 dan kemudian ada lagi kelipatannya juga 1. Jadi mengakibatkan data ini tuh sama seperti populasi data sebelumnya, data aslinya. Kemudian udah data yang terambil udah teridentifikasi. Selanjutnya kita menghitung estimasi rata-rata populasi. Estimasi rata-rata populasinya dengan rumus sigma YI per N. Tadi didapatkan ini, kemudian dihitung. 4,6 data pertama ditambah 18,09 data kedua sampai ke data 35 yaitu 20,61 dibagi 35 menghasilkan 16,299. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung estimasi varian rata-rata populasi. Dengan rumus 1 dikurangi N kecil per N besar dikali S kuadrat standar deviasinya dibagi N atau sampelnya. 1 dikurangi 35 kan tadi N kecilnya atau sampelnya tadi kita tahu bahwasannya 35, N besarnya juga 35. Kemudian dikali standar deviasinya yaitu 125,98879 dibagi 35 menghasilkan 0. Mengapa 0? Karena 35 dibagi 35 yaitu 1. 1 dikurangi 1, 0. 0 dikali ini, 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung taksiran interval rata-ratanya. Setelah diketahui estimasi rata-rata populasi, kemudian estimasi varians rata-rata populasi, untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung interval rata-rata populasinya. Dengan rumus ini, estimasi rata-rata populasi plus minus B. B-nya ini dengan rumus 2 akar estimasi varians rata-rata populasinya. Didapatkan estimasi rata-rata populasinya tadi 16,299 plus minus 2 akar 0. Ini kan 0. Jadi 0. Jadi 16,299 plus minus 0. Untuk plus sendiri dia mendapatkan nilai 16,299 dan untuk negatif sendiri dia juga mendapatkan nilai 16,299. Kemudian saya mencoba mengambil data tidak mulai dari 0 supaya kita tahu saja tidak sama seperti populasinya tadi, seperti data asli. Jadi saya mengambil data mulai dari 2, kemudian kelipatannya lagi kan 1, jadi 2 tambah 1, 3,
3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, dan seterusnya sampai 34 ditambah 1, 35. Datanya ini juga ngikut ya. Data kedua jadi yang ditulis ininya juga datanya yang kedua, bukan data pertama. Jadi ngikut ini. Ngikut yang awal tadi. Kalau kedua juga berarti nilai sektornya juga yang kedua gitu. Sampai ke 34. Kenapa sampelnya cuma sampai 34? Karena saya mulainya dari 2. Jadi 2 sampai ke 35 cuma menghasilkan sampelnya 34. Sama, langkahnya yang untuk data tidak mulai dari 0 juga sama. Menghitung nilai estimasi rata-ratanya dengan rumusnya sigma YI dibagi M. 18,09. Saya mulainya dari data kedua kan ini. Jadi data kedua ditambah data ketiga, ditambah data keempat, kelima sampai data ke 35. N-nya sampelnya sebesar 34 karena dimulai dari data kedua. Menghasilkan 16,63. Kemudian menghitung estimasi varians rata-rata populasinya dengan rumus yang sama, yaitu 1 kurangi sampel per populasi dikali standar deviasi dibagi N sampelnya, menghasilkan 1 dikurangi 34, sampelnya tadi 34 dibagi 35 dikali 125,5373 dibagi 34 menghasilkan 0,105. Kemudian angka terakhirnya menghitung taksiran interval rata-rata populasinya, yaitu dengan rumus ini disubstitusikan estimasi rata-rata populasinya didapatkan 16,643 plus minus 2 akar varians rata-rata populasinya 0,105. Kemudian 16,643 plus minus 0,6496. Untuk plus sendiri dia mendapatkan hasil 17,2925 dan untuk negatif sendiri 15,9933. Maksudnya ini tuh kalau 16,643 ditambah 0,6496 itu menghasilkan 17,2925. Untuk negatif itu maksudnya 16,643 dikurangi 0,6496 itu menghasilkan nilai 15,9933. Itu. Kemudian langkah selanjutnya, tadi kan kita udah menghitung bagaimana teknik sampling acak sistematik. Sekarang mengenai teknik sampling acak sederhana. Di sini ada tabelnya, tabel teknik sampling acak sederhana. Saya mulai mengacak, mulainya itu dari ini, kolom kedua baris ke-5. Saya mulai startnya mulai dari sini. Jadi sini alurnya ke sini, kemudian ke kanan terus sampai ujung, kemudian dia ke bawah, kemudian ke kiri, seperti ular. Alurnya seperti ular, terus, nah beginilah alurnya. Kemudian saya mengambil 2 angka dari belakang, seperti ini. 26, 2 angka dari belakang yaitu 26, 19, 94. Di sini angkanya tidak boleh melebihi batas sampel. Diketahui kan tadi batas sampelnya yaitu sebanyak 35. Jadi angka-angka belakang sini tidak boleh melebihi 35. Jadi 26 ini termasuk, 19 termasuk, 94 tidak termasuk karena dia lebih. Kemudian 14 termasuk, 48 tidak, 86 tidak, 02 termasuk, seperti itu. Maka didapatkan datanya ini seperti ini, data yang terambil dari 26, 19, 14. Jadi data ini itu yang kurang dari 35 ya teman-teman. Jadi kurang dari 35 boleh diambil. Dan jika ada data kembar maka diambil salah satu. Jadi nggak boleh ada yang kembar datanya ini. Setelah itu datanya juga mengikut ya, yang data sektornya, nilai sektornya juga ngikut. Jadi data ke-26 ya nilai sektor yang ke-26 itu berapa, data ke-19 ya nilai sektor yang 19 itu berapa, sampai ke data ke-33, data ke-12 dengan nilai sektor yang berapa. Di sini kosong, maksud kosong sini karena
saya alurnya ini sudah mulai ujung dan nggak ada lagi. Jadi nggak dapet yang ketiga 4 sama ketiga 5 ini dia kosong karena udah habis. Udah sampai ujung. Udah sampai ujung dia. Jadi dapatkan cuma sampelnya itu cuma sebanyak 33 aja. Nih, sebanyak 33 aja. Kalau sudah melihat datanya, melihat data yang terambil, sudah diketahui, selanjutnya kita mulai menghitung estimasi rata-rata sama estimasi varians populasinya. Diketahui tadi populasinya kan sebanyak 35. No urut di sini saya mulai dari 0 sampai 34. 0 sampai 34 kan sama juga, dia menghasilkan sampel sebanyak 35 juga. Dengan N-nya itu 35. Kemudian untuk menghitung estimasi rata-rata sama, rumusnya sama, cuma cara pengambilan sampelnya aja yang berbeda antara sistematik dan antara sistematik dan sederhana itu cuma pengambilan sampel aja yang berbeda. Untuk perhitungannya sama, rumusnya juga sama. Jadi untuk rata-rata populasinya sigma YI per N 13,606 itu kan diambil dari data ini. Data kedua 16,04 sampai data ke 33 yaitu 33,78. Dibagi banyaknya sampel untuk sederhana tadi 33 menghasilkan nilai estimasi rata-rata populasinya sebesar 15,9209. Kemudian untuk menghitung estimasi varians rata-rata populasinya, sama rumusnya juga, yaitu 1 dikurangi N kecil per N besar dikali S kuadrat per N kecil. Didapatkan 1 kurangi 33 sampelnya per 35 dikali 115,08106 dibagi 33. Kemudian menghasilkan nilai estimasi varians rata-rata populasinya sebesar 0,1993. Dan langkah terakhir yaitu menghitung taksiran interval rata-rata populasinya. Dengan rumus yang sama juga, kita substitusikan, didapatkan estimasi rata-rata populasinya 15,9209 dan estimasi varians rata-rata populasinya didapatkan 0,8928. Untuk plus sendiri, jika kedua ini dijumlah menghasilkan 16,8137. Untuk minus sendiri, jika kedua ini dikurangkan, yaitu 15,9209 dikurangi 0,8928 menghasilkan ini 15,0281. Jadi kesimpulannya itu antara teknik sampling acak sistematik sama teknik sampling acak sederhana itu dari pengambilan sampelnya. Untuk langkah perhitungannya semuanya sama, cuma pengambilan sampelnya aja yang berbeda. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.